Assalamualaikum, hai guys. Belakangan ini marak soal bantuan kemanusiaan yang digalang Ferry Irwandi. Ferry menembus daerah-daerah yang terisolasi, menyentuh daerah yang hampir tidak pernah tersentuh, dibantu polisi dan TNI. Tapi kita sama-sama tahu, aksi kemanusiaan Ferry ini mendapat respon yang kurang simpatik. Paling nggak ada dua, yaitu anggota DPR fraksi Gerindra, partainya Prabowo, dan Gus Ipul, Menteri Sosial. Di sini gue bukan mau menghakimi mereka, tapi mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam kubu pemerintahan Prabowo. Jadi ada dua hal yang patut dipertanyakan. Pertama, kenapa pemerintahan Prabowo selalu berseberangan dengan para aktivis sipil? Yang kedua, apa misi yang sebenarnya dari Prabowo dalam pemerintahannya? Buat ngejawab ini, sebelumnya kita perlu tahu bahwa Prabowo pengen membangun narasi yang positif buat mendapatkan dukungan dari semua pihak. Pihak yang pertama tentunya adalah para politisi di sekitaran beliau. Di sini beliau mau membangun narasi bahwa Prabowo itu bisa menengahi, bisa menjembatani, dan bisa merangkul semua pihak. Ini tentunya bukan tanpa ongkos. Sehingga di sini beliau ngasih posisi jabatan yang lumayan banyak. Pihak yang berikutnya adalah masyarakat awam. Buat ngedapetin narasi positif dari masyarakat awam, Prabowo pengen segera mewujudkan MBG dengan pemangkasan anggaran dan menghimpun dana melalui Danantara. Pada 100 hari kepemerintahannya, Prabowo udah ngantongin skor 80% kepuasan publik dari Litbang Kompas. Tapi sayangnya Prabowo udah mendapatkan sorotan sejak Pilpres 2024, di mana 58% kemenangannya itu dipertanyakan. Sorotan-sorotan yang lain adalah terkait dengan kabinet yang gemuk, pemangkasan anggaran, kenaikan tunjangan DPR, dan yang terakhir belakangan ini adalah bencana Sumatera. Sementara sorotan-sorotan ini mengarah, Prabowo menjawab sorotan-sorotan ini dengan sinis terkait kabinet gemuk dan Indonesia gelap. Ia menuduh balik pihak-pihak yang mengkritik beliau bahwa mereka bekerja sama dengan pihak asing dan didanai koruptor. Sementara itu, Prabowo berhasil menggolkan Undang-Undang TNI sambil mengupayakan pemilu kembali ke Undang-Undang Dasar 45 era Orde Baru. Nggak lama setelah itu terbit data pertumbuhan ekonomi 5,12% dari BPS yang timpang dengan fakta yang ada di lapangan. Puncak kemarahan publik itu ada pada akhir Agustus 2025. Pada awalnya mereka kecewa dengan kenaikan tunjangan DPR. Tapi kemarahannya itu meledak setelah tewasnya Afwan Kurniawan. Ada pihak-pihak dari pemerintah yang mengambil kesempatan ini buat menetapkan status darurat militer. Tapi hal itu nggak terwujud. Prabowo menanggapi kemarahan publik ini dengan pernyataan yang intinya adalah supaya masyarakat tetap percaya pada pemerintahannya. Terkait dengan demo Agustus ini, Prabowo kembali mengarahkan tuduhan ke beberapa aktivis sebagai dalang kerusuhan dan upaya makar, yang pada akhirnya beberapa aktivis ditangkap. Ada yang hilang dan ada yang masih berada dalam tahanan. Sampai konten ini gue terbitin. Pada waktu itu Ferry Irwandi juga dikasuskan
oleh oknum TNI dari Divisi Cyber. Beberapa bulan setelah itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon menuliskan ulang sejarah yang menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu nggak pernah ada. Yang pada akhirnya Soeharto berhasil ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Setelah itu, DPR yang diinisiasi fraksi Gerindra, partainya Prabowo, berhasil mengesahkan KUHP baru yang memberikan kewenangan yang luas buat kepolisian. Dari rangkaian kejadian ini bisa ditarik kesimpulan, upaya pemerintahan Prabowo ini adalah sebuah orkestrasi. Kesemua hal yang dilakukan Prabowo dan jajaran pemerintahannya adalah upaya buat meredam suara kritis para aktivis. Secara pribadi, Prabowo punya ketakutan akan hilangnya kepercayaan masyarakat awam yang diakibatkan oleh kritik dari berbagai pihak. Persentase masyarakat awam, persentase ini yang benar-benar dijaga Prabowo. Ya, turunnya kredibilitas. Ini yang jadi momok buat Prabowo. Buktinya apa? Di akhir Agustus, demo akhir Agustus 2025, Prabowo meminta masyarakat supaya tetap percaya sama pemerintahannya, yang kemudian diikuti dengan penangkapan para aktivis. Kalau masalah dukungan para politisi, nggak perlu dikhawatirin. Yang penting ada ongkos, selesai. Tapi kalau masyarakat awam, ini yang agak di luar jangkauan Prabowo. Masalahnya ada beberapa aktivis yang kredibilitasnya mumpuni. Mereka bisa mempengaruhi pemikiran masyarakat. Ya, para aktivis ini mengkhawatirkan buat Prabowo. Apalagi dari awal kemenangan Prabowo, beliau udah disorot legalitasnya. Itu jadi ketakutannya yang pertama. Jadi nggak usah heran kalau belakangan ini para penjabat di lingkaran Prabowo itu nggak simpatik dengan aksi kemanusiaan yang dilakukan para aktivis kayak Ferry Irwandi. Alasannya sama, masalah turunnya kredibilitas. Sehingga reaksi anggota DPR dan Menteri Sosial jadinya kayak gitu. Satu pertanyaan udah kejawab. Ngejawab pertanyaan selanjutnya. Apa motif Prabowo? Apa misi Prabowo yang sebenarnya dalam pemerintahannya? Ini sebenarnya udah kejawab waktu Prabowo masuk dalam pemerintahan Jokowi di periode yang kedua. Dan ini dikuatkan pada bencana Sumatera di akhir-akhir ini. Prabowo punya kepentingan buat ngejaga bisnisnya. Pertama, Prabowo pernah mengakui secara pribadi bahwa bisnisnya terhambat gara-gara beliau beroposisi dengan rezim Jokowi. Bukti kedua adalah terkait dengan bencana Sumatera. Beliau enggan menetapkannya jadi bencana nasional. Kenapa? Ada lahan konsesi beliau di sana yang ikut andil sebagai penyebab bencana. Rupanya beliau takut kalau itu terungkap. Karena ternyata bisnis inilah yang benar-benar dijaga Prabowo selama ini. Kan beliau sempat ngomong, kita bersyukur kita punya sawit. Ya, pada saat yang sama, lahan konsesi beliau mendapatkan sorotan sebagai salah satu penyebab banjir besar Sumatera. Jadi guys, kalau elu masih terhubung dengan aksi kemanusiaan Ferry Irwandi, apakah itu dalam bentuk donasi, bagi-bagi info, atau sekedar dukungan doa, you are on the right track. Jaga independensi lu, tetap kritis menurut pemikiran lu sendiri, dan tetap awasi. Karena gotong royong seperti inilah yang bikin kita masih punya harapan. Oke guys, see you.